Kamu sudah bangun pagi. Kamu sudah kerja keras. Kamu sabar. Kamu tahan diri. Kamu nggak menyakiti siapa-siapa. Kamu bahkan banyak mengalah. Tapi hidup tetap berat. Masalah datang silih berganti. Rezeki tak sesuai harapan. Dan orang-orang yang kamu harap bisa mengerti, justru menyalahkanmu. Lalu kamu mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Apa aku salah langkah? Kenapa aku yang berusaha justru seperti jalan di tempat? Pertanyaan itu muncul karena kamu manusia. Dan manusia ingin dimengerti, ingin dihargai, dan ingin tahu bahwa semua perjuangannya berarti. Tapi stoikisme, sebuah filosofi kuno dari Yunani dan Roma, punya cara pandang yang berbeda, yang kadang pahit tapi membebaskan. Bukan hasil yang menentukan nilai dirimu, tapi bagaimana kamu menjalani prosesnya. Hidup tidak harus selalu baik. Kita hidup dalam budaya yang mengharuskan kita selalu oke, selalu tersenyum, dan selalu produktif. Tapi itu tidak realistis. Karena kenyataannya, hidup memang berat. Dan kadang sangat berat. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk bahagia terus, tapi justru mengajarkan kamu untuk menerima bahwa rasa sakit, kecewa, dan lelah adalah bagian dari hidup. Bukan tugas kita membuat dunia menjadi seperti yang kita mau. Tugas kita adalah menyesuaikan diri dengan dunia, tanpa kehilangan jati diri. Kamu boleh lelah tapi jangan hancur. Kamu capek, itu wajar. Kamu sedih, sangat manusiawi. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu boleh merasakan semua itu, asalkan tidak dikendalikan olehnya. Epictetus berkata, ketika kita terguncang oleh sesuatu, itu bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena opini kita tentangnya. Artinya kamu bisa memilih, tidak untuk menghindari rasa sakit, tapi untuk tidak menyerah padanya. Dunia tidak akan selalu memihak siapapun. Kadang kamu berbuat baik tapi dibalas buruk. Kadang kamu menolong tapi tetap dikhianati. Kadang kamu jujur tapi justru direndahkan. Disinilah Stoik mengajarkan prinsip dasar. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol sikap kita terhadap mereka. Mencoba mengubah dunia adalah beban yang terlalu berat. Yang perlu diubah, yaitu cara pandangmu. Dan jika kamu mendengarkan sampai di titik ini, artinya kamu sedang mencari ruang yang tenang. Sebuah tempat untuk berpikir, merenung, atau sekadar bernafas di tengah beratnya dunia. Selamat datang di ruang Stoik, tempat di mana kamu tidak perlu menjadi kuat untuk diterima. Cukup jadi manusia yang sadar bahwa dirinya sedang berproses. Jika narasi seperti ini terasa menemani harimu, silakan subscribe channel ini, karena mungkin kamu akan kembali ke sini saat hidup mulai terasa berat lagi. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip paling kuat dari stoikisme adalah ini. Bedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Apa yang bisa kamu kendalikan? Niatmu, usahamu, sikapmu saat gagal, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Reaksi orang lain, ucapan mereka, perasaan mereka terhadapmu, keberuntungan. Saat kamu fokus pada yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan lelah, frustasi, dan mudah putus asa. Tapi saat kamu kembali ke dalam dirimu, maka di sanalah kamu menemukan kekuatan. Hasil itu hadiah, bukan kewajiban. Hari-hari ini, kita sering merasa hidup seperti perlombaan, seolah semua orang sedang berlomba mencapai sesuatu, dan kalau kita tidak cepat-cepat sampai, kita dianggap tertinggal. Tapi stoikisme mengingatkan dengan sangat tenang, tugasmu adalah bertindak dengan baik, bukan memastikan hasilnya. Bukan seberapa cepat kamu sampai,
Bukan seberapa banyak yang kamu capai, tapi seberapa konsisten kamu melangkah, bahkan saat tak ada yang tahu. Kalau kamu jujur, sabar, dan tetap berusaha, itu sudah cukup. Bahkan jika tak seorang pun melihatnya. Bahkan jika dunia tak memberi tepuk tangan, karena penghargaan terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Saat kamu tahu bahwa kamu tidak menyerah. Keteguhanmu adalah bentuk perlawanan. Di dunia yang serba instan, di mana semua orang ingin cepat sampai, cepat dapat dan cepat diakui. Memilih untuk bertahan dengan ritmemu sendiri adalah bentuk perlawanan paling sunyi, tapi paling kuat. Saat banyak orang mulai lelah karena hasil tak kunjung datang, kamu memilih tetap melangkah, meski perlahan. Saat yang lain tergoda jalan pintas, kamu memilih jujur, meski jalannya lebih panjang. Itulah keteguhan, bukan keras kepala, tapi tahu apa yang ingin dijaga. Dan itu tidak mudah, karena kamu tidak sedang melawan orang lain. Kamu sedang melawan bagian dari dirimu sendiri yang ingin menyerah. Kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Marcus Aurelius.